Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah dibersihkan semua kelasnya? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta Bilal ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik kawan-kawan, sebelum mulai kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bilal. Hari ini sebelum memulai pelajaran, tolong semua yang berkaitan dengan matematika dikeluarkan buku, alat tulis, dan penggaris. Kalau sudah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Halo? Sehat. Kenapa sehat, Nak? Sakit. Sakit udah berapa hari ya? Beberapa hari ini. Sudah sempat dijenguk belum? Waduh, belum dijenguk. Ya, jadi nanti siapa yang ada waktu senggang kalau bisa dijenguk ya temannya ya. Tanyakan keadaannya bagaimana. Untuk hari ini kita doakan mudah-mudahan sehat, lekas sembuh ya. Selain sehat ada lagi? Satu saja sehat? Baik, kalau sudah silakan. Sudah tampak di depan kalian semuanya tampilan LCD Ibu? Sudah ya. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya kita akan belajar tentang apa, Nak? Refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan. Baik anak-anak, jika kita sudah mengetahui topik pembelajaran hari ini, sekarang Ibu mau mengingatkan lagi terkait materi minggu lalu. Coba lihat ke depan semuanya. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga titik asal 0,0. Pertanyaan Ibu, untuk refleksi terhadap sumbu X, hasil refleksinya apa? Coba siapa yang berani jawab? Silakan Nur Aini dijawab. Hasil refleksi dari sumbu X adalah X, min Y. X, min Y. Oke, berarti yang berubah siapa? Y-nya. Y-nya jadi negatif. Good. Terima kasih Nur Aini. Lanjut sekalian ya. Kalau sumbunya Y, sumbu refleksinya apa, Nak? Min X, Y. Nah, khusus hari ini tujuannya adalah satu, apa Nak? Ya, pertama kalian harus bisa menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi terhadap siapa? Yang tadi terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, Y sama dengan H. Terus yang kedua, habis bisa menentukan koordinat, ya, bisa menggambarkan bayangan. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Nah, sebelumnya Ibu kasih motivasi dulu ke kalian terkait materi hari ini. Jadi Nak, refleksi atau pencerminan, tindakan yang kita lakukan itu tidak pernah jauh dari resiko. Artinya apa yang kita lakukan itu ya ada resikonya gitu. Dan kita harus siap akan resiko tersebut. Salah satunya adalah kegagalan. Kegagalan itu adalah resiko dari ketika mencapai suatu hal atau cita-cita. Ini salah satu hasil karya fotografer. Dia menghasilkan gambar bagus-bagus ini yang indah dengan menggunakan konsep refleksi. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan informasi bahwa kegiatan pembelajaran kita masih seperti yang minggu lalu ya Nak. Kalian akan berdiskusi dengan kelompok menggunakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan, lalu presentasi di depan dan akan mengerjakan evaluasi.
Nah, untuk teknik penilaiannya nanti ada dua nih, penilaian pengetahuan. Ada pretest dan post-test. Oke, seperti yang Ibu bilang, kalian pertama mengerjakan pretest. Bagi yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Ibu akan membagikan kelompok lagi, membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan membagikan LKPD. Jadi lembar kerja ini seperti biasa akan kalian gunakan untuk berdiskusi dengan kelompok. Ya, bisa kita bahas masalah pertama, nah? Sudah selesai menuliskan anggota? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membantu kalian untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Baik. Sudah dibuka semua lembar pertama? Ketemu masalah kayak gini? Ya, Pak Agus ya. Masalahnya Pak Agus sekarang jadi masalah kalian juga. Pak Agus akan memasang keramik di beberapa ruangan di rumahnya dengan motif yang berbeda. Orang kaya ini ya Pak Agus ya, masang keramik dengan 4 motif yang berbeda. Jelas nggak motif-motifnya? Ada motif A, B, C sampai dengan D. Untuk menghindari kesalahan pemasangan keramik, Pak Agus menggambarkan motif tersebut pada bidang koordinat dan merefleksikannya terhadap berbagai jenis refleksi sebelum memasang di lantai. Sebagaimana berikut ini. Yang pertama, motif A sama Pak Agus tuh mau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan Y. Yang kedua, motifnya akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Terus yang ketiga, motifnya akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Dan yang terakhir atau motif D akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Jika setiap titik sudut keramik terletak di titik tertentu pada bidang koordinat, bagaimana hasil bayangan titik-titik tersebut? Ya, kalau ada yang hal-hal yang dibingungkan boleh ditanyakan. Kalau bingung, kalian boleh membuka bahan ajar yang Ibu bagikan semalam ya, Nak. Di situ ada untuk trik-trik mengerjakan atau dari buku LKS. Ada masalah? Kenapa? Ya, langkah-langkahnya kan ada di sini ya. Kalian ikutin saja langkahnya. Pertama, titik A mana? Titik A, misalnya. Nah, memotong garis Y sama dengan E. Garis Y sama dengan X mana? Ini kan, udah jelas tuh ini garisnya. Terus tentukan titik di seberang garis Y. Seberang tuh mana? Nah, sini kan, ini kan garis Y-nya. Seberangnya sebelah sini kan ya. Yang jaraknya dari garis Y itu sama dengan X sama dengan jarak dari titik A ke garis Y sama dengan X. Jadi jarak ini nanti ke sini sama dengan ini ke bayangannya. Baik, untuk waktu diskusi sudah habis. Silakan dilengkapi LKPD-nya, disusun kembali karena kita akan bahas masalah atau aktivitas dari awal sampai akhir. Sudah selesai, Nak? Sudah ya. Baik, kalau sudah selesai, tadi kan Ibu bagi nih, ada beberapa refleksi dan setiap kelompok minimal ada bagian satu saja kan ya yang harus dikerjakan. Tapi barangkali nanti kelompok kamu sudah menyelesaikan 3 motif atau sampai 4 motif boleh. Bagus ya. Nanti ketika temanmu menjawab, silakan dikoreksi jawaban kelompokmu apakah sama atau tidak. Dicek benar ya, Nak ya, hasilnya ya. Siap? Siap. Oke, kalau siap dimulai dari yang pertama. Bagi kelompok lain, mari kita simak jawaban dari kelompok 1 dan kita koreksi bagaimana, betul apa tidak. Yang pertama, untuk titik A ini kan sudah dicontoh ya, menghasilkan A absen 1,-4. Untuk titik B sama nggak jawaban kalian dengan kelompok 1? Titik B nya -2,1 sama? Sama ya, tinggal menentukan. Lalu diperoleh hasil bayangan B absennya 1,-2. Dari kegiatan yang pertama atau tabel 1 dapat kita simpulkan bahwa jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil refleksinya apa? Y
Y, X. Selain yang di belakang diperhatikan. Udah mau menjelaskan dari mana asal titik ini 1,1. Jadi di sini kan X-nya X sama dengan 2. Jadi kan berarti di sini. Kesini nak, madep ke teman-teman ya. Jadi di sini emang benar 2 kali ini di sini ada rumusnya 2 kali 2 min X, Y. 2 itu siapa nak? 2. Ya. X 2 itu X. Ya, karena garisnya X sama dengan 2. Ya. Ibu akan tanya dulu kesimpulannya apa saja. Kan Erlangga menyimpulkan 2 poin. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan X hasilnya Min Y, X. Y, X. Kalau sumber refleksinya menjadi Y sama dengan min X. Min Y, min X. Dibalik terus di negatif. Ya, terima kasih ya si Yuda sudah mengklarifikasi. Untuk kedua lagi kan ada lagi selain 2 itu siapa? Ya Bilal, boleh Bilal. Yang ketiga, titik koordinat X, Y jika dijadikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat Y tetap sedang koordinat X menjadi 2H kurang X. Nah, kalau sudah, sekarang kalian siapkan kertas 1 lembar lagi karena kita akan mengerjakan course test. Course test sudah habis. Silakan dikumpulkan di bagian paling depan. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Coba ibu pengen dengar deh suara dari kalian. Apa kira-kira? Kelompok berapa? 1. Ya, Diana silakan. Apa nak? Yang lain mendengarkan? Yang pertama, menentukan hasil refleksi atau pencerminan pada titik maupun pada bangun. Yang kedua, macam-macam refleksi, yaitu terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar beberapa poin ya anak ya. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, Y sama dengan K. Gitu ya. Ya, yang kedua, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Harus bisa memahami dan menerapkan rumus. Jadi intinya harus banyak-banyak latihan. Gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah berpendapat hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melanjutkan materi tetap masih informasi geometri, tapi subbabnya adalah dilatasi. Ya. Yang terakhir ini dilatasi ya. Dan untuk mengembangkan materi hari ini, perhatikan sebentar anak-anak. Ibu minta yang pertama tadi buat ringkasan di rumah. Yang kedua, ada 2 latihan yang akan ibu kirim yang harus kalian kerjakan terkait materi hari. Kalau kalian bingung, bisa dikembangkan lagi dengan mencari dari internet, nonton YouTube, ataupun dari Google. Boleh, kalian bebas mengeksplor atau dari perpustakaan. Paham nak? Kalau paham, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan ketua kelas kita pimpin berdoa lagi untuk mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum berakhir, mari kita berdoa. Kita masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Bila, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.